Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dimafira, program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, kelas A22 Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Muhammad Abu S.Cap M.Cap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung. Sebelum lanjut videonya, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir membawa oksigen dan seri-seri makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri atas beberapa bagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada jantung beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada aorta. Bagian jantung yang pertama adalah aorta, yakni arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua ada vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava ialah vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Yang ketiga ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yakni arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsi dari arteri pulmonalis ini ialah untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Yang keempat ada katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya perubahan tekanan darah di kedua sisi katup tersebut juga bisa menyebabkan katup bisa terbuka ataupun tertutup. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang kelima ada atrium. Bagian yang berikutnya adalah atrium yang merupakan bentuk jamak dari atria yang artinya sama dengan serambi. Di sini ada dua atrium, yakni atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Letak atrium ada di dua ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Fungsi dari atrium kiri ialah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Adapun fungsi atrium kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Yang keenam ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Ukuran atrium lebih kecil dibandingkan dengan vena cava yang terdiri atas vena pulmonalis kanan dengan vena pulmonalis kiri. Vena pulmonalis kanan berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Yang ketujuh ada katup. Nah, di sini yang saya akan jelaskan pertama yaitu katup tricuspidalis. Bagian jantung berikutnya adalah katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid, yakni katup yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup ini bisa terbuka bila stol berkontraksi serta bisa menutup kembali. Katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Yang kedelapan ada katup mitral. Bikuspid atau katup mitral ialah katup yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Organ ini juga bisa terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada atrium kiri akan mengalir menuju ke ventrikel kiri. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Yang kesembilan ada ventrikel.
Berikutnya ada ventrikel yakni dua ruang kosongnya dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung. Ventrikel bisa disebut juga dengan bilik. Terdapat dua jenis ventrikel yakni ventrikel kiri atau bilik kiri dengan ventrikel kanan atau bilik kanan. Ventrikel berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Dan ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Yang ke-10 ada vena cava inferior. Organ vena cava inferior atau vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Nah, selanjutnya yaitu katup anteroventrikuler. Organ lainnya ialah katup anteroventrikular ataupun katup anteroventrikuler, yakni katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel. Katup anteroventrikular berfungsi membuat darah cuma bisa mengalirkan dari atrium menuju pada ventrikel. Yang ke-12 ada dinding jantung. Dinding jantung yang merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni endokardium yang terdalam, kemudian miokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar. Endokardium juga terdiri atas epitel pipih selapis. Pada miokardium juga terdiri atas otot kardiak atau otot jantung. Organ epikardium merupakan membran fibrosa dinding jantung yang berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Terima kasih.